Ini minggu yang kedua di bulan Mei. Ada lagi bulan-bulan ini ada yang diberkati Tuhan. Angkatan sama diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Secara khusus kita diberi kesehatan, kita diberi panjang umur dan sejahtera, sehingga ini kesempatan kita memuji berdoa memuliakan Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang kepada hamba Tuhan saudara jemaat yang ada di ruangan ini dan juga yang sedang menonton live streaming. Tuhan Yesus memberkati kita selama hari Minggu dan selama beribadah. Puji Tuhan. Mari kita bersuka-cita, bersorak-sorai meninggikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita katakan, Yesus to napasapa prohangin, Yesus Tuhanku, di kau diurupi-urupi, Yesus Tuhanku. Haleluya. Dan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, maka pada hari ini setiap kekuatan yang kita terima kesempatan adalah bersumber daripada Tuhan. Dan sepanjang hari ini, bahkan untuk seminggu ini, semua pekerjaan, aktivitas kita boleh melalui semuanya itu oleh karena kebaikan Tuhan. Maka pada hari ini kita harus naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita harus tetap memuji Tuhan agar Tuhan selalu berotoritas dalam hidup kita. Haleluya. Saudara dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita akan memulai ibadah kita pada saat ini, mari kita persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita, jiwa kita untuk benar-benar meninggikan memuji nama Tuhan.
Maka saya mengundang seluruh hamba Tuhan dan sidang jemaat untuk boleh berdiri, karena kita akan masuk dalam ibadah kita pada saat hari ini. Kita berkata kepada Tuhan, dan di ujung nanya kita nanti kita akan sama-sama mengucapkan doa ketika berfirman oleh Tuhan. Kita sembah Tuhan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Kita buka hati kita menerima setia kesamaan Tuhan. Kita berseru menuhi hadirat Tuhan. Ya Tuhan yang mengambil seluruh hidup, biarlah dalam altar ini, dalam gereja ini, kita menyembah Tuhan, kita tinggikan Dia. Haleluya. Haleluya.
firman Tuhan sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Masih tetap berdiri. Haleluya. Haleluya. Mau bersorak-sorak memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Kita mau bersorak-sorak katakan kepada Tuhan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Kebanggalah panjinya. Dan nanti kita akan berdiri. Aku diberkati, aku dilimpahi. Sama bersorak-sorak semua. Sangat sukacita anak-anak Tuhan hari ini memuji nama Tuhan. Maka hari ini jangan sia-siakan kedatanganmu dalam gereja ini dalam ibadah kita ini. Karena Tuhan yang akan terus mengajar-ajar kita, akan melepaskan kita daripada setiap setiap dosa-dosa kita. Dan pada hari ini kita harus selalu mengagungkan Tuhan. Haleluya. Sebelum kita masuk ke dalam doa penyerahan, terlebih dahulu saya akan membacakan pengumuman atau dakwaan ibadah kita sebelum itu boleh nanti kita bawa di dalam doa penyerahan supaya Tuhan yang terus bekerja dalam setiap ibadah kita. Saya bacakan untuk ibadah kita seminggu ini
Yang pertama yaitu ibadah hamba-hamba Tuhan hari Rabu 14 Mei 2025 WL Juru Sekolah Minggu Nenggolan. Firman Tuhan Bapak Sintua Kasih Jabat. Kemudian untuk hari Kamis ibadah pelayanan anak-anak Smart Glory yang masuk jam 4 sore yang bertempat di rumah Bapak Sinaga Ibu Boru Simanjuntak. Kemudian hari Jumat 16 Mei 2025 ibadah pelayanan anak-anak Smart Glory yang kedua itu masuk jam 4 sore yang bertempat di rumah Bapak atau Ibu Sintua Kasih Jabat Boris yang Turi. Hari Sabtu ibadah pemuda dan ibadah pemudi masuk jam 5 sore WLN di Situmea. Firman Tuhan Bapak Pendeta Nenggolan yang bertempat di gereja kita ini. Hari Sabtu ada ibadah keluarga masuk jam 7 malam lewat 15 menit WL Bapak Perhuasi Sibarmata. Firman Tuhan Bapak Sintua Kasih Jabat. Hari Minggu 18 Mei 2025 ibadah raya masuk pukul 10 sampai dengan selesai di gereja kita ini. WL Bapak Sintua MC lain. Firman Tuhan Bapak Pendeta Cinenggolan. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah setiap ibadah yang sudah kita lihat boleh kita bawa di dalam doa, boleh mengenal Tuhan, dan boleh bersama-sama dengan seluruh anak Tuhan untuk selalu meninggikan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, biarlah ibadah ini semuanya juga kita boleh bawa di dalam doa supaya Tuhan yang terus menjaga kita, Tuhan yang terus yang memelihara kita. Kita berdoa kepada Tuhan, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Kami memegang dengan situasi kami boru siang turun untuk pulang kita. Di dalam doa penyerahan mendoakan ibadah yang kita lakukan itu, pada mendoakan setiap jadwal ibadah kami yang sudah kita lihat, yang sudah kita dengarkan, mendoakan seluruh ibadah yang kita terus yang berdoa. Nah, sama Tuhan, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku sembari yang mengundang Ibu Sintua kami bersyukur. Haleluya.
Terima kasih Bapakku yang baik. Kami mau Tuhan menyenangkan hatimu. Baik di hadapan-Mu Bapa. Kesalahan kami yang tulis Bapa. Apa yang Tuhan kami berikan Bapa. Untuk bertarikan tangan kami Bapa. 30, 60 Bapa sampai sekali kami kepada Yesus yang baik. Kami mau menyerahkan ibadah ini Bapa. Biarlah Tuhan Kau mengawal kami Bapa semua dia di depan-Mu. Pakailah hati kami Yesus yang baik. Sehingga Tuhan ini Tuhan kami sangat sukacita di depan-Mu Bapa. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami mau Tuhan memberikan kita di depan-Mu Bapa sebagai pilihan kami Bapa. Biarlah Tuhan kami Bapa kami senang baik di depan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kami dipercayai lewat setiap doa-doa kita akan terus diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita mengumpulkan persembahan yang pertama dan yang kedua, dan sekaligus nantinya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pertama yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Sintung. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Dia. Kubawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui puji. Terus saja Tuhan kita firman yang pertama yang dibawa oleh Persembahan
Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur Bapak Ibu buat hari ini, buat kasih Tuhan yang masih diberikan bagi kita semua. Kita dapat memuji Tuhan, kita dapat memuliakan Tuhan di waktu bahkan di hari ini. Kita percaya setiap waktu kita, setiap kehadiran kita pada saat ini tidak ada satupun yang sia-sia. Haleluya. Amin. Itu yang kita percaya. Apapun pergumulan kita, apapun itu yang kita alami dalam setiap hidup kita, apapun itu yang kita alami di dalam setiap pribadi kita percaya ketika kita mau berserah kepada Tuhan dan ketika kita mau mengandalkan Tuhan di dalam setiap hidup kita, Tuhan pasti akan bela kita. Haleluya. Mungkin firman Tuhan yang pertama yang saya doakan, nanti juga kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kedua, atau sekaligus menyempurnakan firman Tuhan yang saya sampaikan. Bahkan untuk membawa kita juga nanti untuk berdoa bersama dan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan pada saat ini, yaitu yang terambil di Filipi pasalnya yang ke-8. Filipi pasalnya yang ke-8, ayatnya yang Filipi pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-8. Mohon maaf. Filipi pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-8. Kalau sudah dapat, mari kita sama-sama membaca. Nanti di slide sudah kelihatan atau belum? Belum mungkin. Dengan hitungan yang ketiga kita sama-sama Bapak Ibu membacanya. 1, 2, 3, iya. Jadi akhirnya Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua yang itu. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang pertama yang kita sama-sama dengarkan atau sama-sama kita renungkan, yaitu di Filipi pasalnya yang ke-8, pasalnya ke-4, ayatnya yang ke-8. Kalau kita baca dari awal Filipi yang pasalnya yang ke-4, itu di situ ada perhitungnya yang di ayat kedua, nasihat terakhir. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam firman Tuhan ini diingatkan bagi kita. Jadi kita diingatkan agar kita selalu berpikir dan berbuat itu lebih bijak. Haleluya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena firman Tuhan ini menyampaikan bagi kita semua agar kita itu sama-sama atau semua kita itu merasakan yang baik. Ada merasakan yang baik, ada yang manis, ada yang adil, ada yang suci. Ini firman Tuhan yang diingatkan bagi kita semua. Jadi firman Tuhan yang saat ini yang kita sama-sama renungkan, saya bikin judulnya yaitu berpikir positif. Haleluya. Kita berpikir positif. Kalau kita mempunyai sikap positif, kita bisa memilih bagaimana cara reaksi kita terhadap situasi apapun yang terjadi di dalam hidup kita atau yang kita jumpai. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa memilih segala yang terjadi. Kita tidak bisa memilih segala yang terjadi dalam hidup kita. Baik itu yang kita pikirkan, kita rasakan, tidak bisa. Kita tidak bisa memilih, Bapak.
kita bisa menjadi yang lebih positif. Seringkali kita yang mengalami kehidupan kita ini, kita diminta berpikir positif, tapi kadang-kadang bisa jadi, kenapa? Bagaimana cara saya berbuat positif? Bagaimana saya bisa menjadi lebih positif? Positif menghadapi segala kemungkinan yang terjadi di dalam hidup saya. Berpikir positif bagaimana menjadi atau merasakan apa yang saya rasakan hari ini. Ketika baik-baik saja yang kita alami dalam hidup kita pasti berpikirnya enak, enjoy. Tapi ketika kita mengalami yang namanya tidak baik-baik saja, apakah kita bisa berpikir positif? Mungkin berat Bapak Ibu, tapi kita diajarkan oleh firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana kita bisa belajar untuk berbuat atau berpikir positif? Haleluya. Haleluya. Ada beberapa cara agar kita bisa berbuat atau berpikir secara positif. Jadi bagaimana kita bisa menjadi lebih positif dalam hidup kita? Yang pertama, kita itu harus bersikap optimis. Puji Tuhan. Amin. Kita harus berpikir secara optimis. Ini udah ada slide-nya. Saya kemarin udah buat sedikit Bapak Ibu. Coba kita lihat ya. Berarti di slide yang berikutnya, cara menjadi lebih positif. Oke, satu slide lagi, next. Turun terus. Oke, satu lagi. Iya, ini dia. Bagaimana kita bisa menjadi lebih positif? Yang pertama itu Bapak Ibu, kita harus berpikir optimis. Puji Tuhan. Haleluya. Kita harus bisa berpikir secara optimis, yaitu pesimis, fokus pada apa yang negatif. Kita tidak boleh memikirkan negatif. Jadi kalau kita mau optimis, kita nggak boleh berpikir yang negatif. Apa yang harus kita pikirkan? Yang positif. Ini yang harus kita miliki. Di situ dilihat ada di Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-29. Dikatakan di situ, jadilah perkataanmu menurut imanmu. Puji Tuhan. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Kita bisa melihat atau tokoh-tokoh dalam agama, dalam Alkitab, yaitu ada tokoh Alkitab yang begitu luar biasa. Ia berdoa dan ia percaya melalui imannya kepada Tuhan, yaitu seorang Kaleb. Bagaimana ia percaya kepada Tuhan dalam hidupnya. Tuhan ubahkan, Tuhan selalu memberkatinya. Ini yang cara yang pertama untuk kita bisa menjadi lebih positif, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Yang pertama yaitu kita harus bersikap optimis. Optimis seperti apa? Optimis dalam hidup kita. Kalau saya menderita atau saya dalam keadaan sakit, saya harus optimis, saya harus sembuh. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau sekarang mungkin ada yang kuliah atau ada yang sekolah atau ada yang bekerja biasa-biasa saja pekerjaannya, tapi ketika kita mau optimis, Tuhan akan ubahkan kita menjadi yang luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bisa menjadi yang luar biasa. Yang nilainya biasa-biasa saja, Tuhan bisa bantu. Tuhan bisa perbuat yang luar biasa. Tetapi bagaimana caranya? Kita harus mau diproses. Bukan kita menjadi banyak telapak tangan menjadi kita mendapatkan tidak. Tetapi kita harus mau diproses. Kita mau mengikuti prosesnya juga. Ketika kita seorang anak kuliah, ketika kita seorang pelajar, belajar dengan benar, agar kita mendapatkan nilai yang baik. Next, yang kedua, cara bagaimana kita menjadi lebih positif, yaitu peka dan antisipatif. Puji Tuhan.
Sering sekali kalau Bapak Pendeta kita menyampaikan bagaimana kita peka, bagaimana kita agak antisipatif atau bagaimana kita bisa merespon, Pak, intinya. Ya. Coba dilihat kalau ada WA dalam grup dibaca, direspon. Jadi Bapak Ibu, saya kadang-kadang ada lihat itu di TikTok ya kali ya. Jadi istrinya itu kalau memarahi suaminya, kalau saya WA direspon katanya. Jadi kalau Bapak Pendeta ngomong gitu, harusnya kita senang juga itu Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya, kadang-kadang yang merespon itu cuma yang itu saja. Nah, kita berharap untuk berikutnya banyak lebih peka lagi, banyak lebih yang merespon lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Kita bisa lihat di Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat 19. Apa dikatakan di situ? Pengharapan itu adalah saur yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Puji Tuhan. Coba bisa kita lihat bagaimana seorang Nuh tidak tahu dia tidak mengerti apa yang dia kerjakan, tetapi dia mau mengerjakan karena kehendak dari Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi berpuluh tahun ke depan, tetapi dia mau melakukan kehendak daripada Tuhan. Dia mau melakukan perbuatan yang dimaui oleh Tuhan dengan apa? Diimaninya apa yang dikerjakannya. Tuhan berkata kepada Nuh, bangunlah atau buatlah bahtera. Dan dia mau melakukan itu. Bagaimana respon orang lain ketika dia berbuat seperti itu, Bapak Ibu? Dia ditertawakan, dia dihina mungkin, dia diejek. Apa sih kerjanya lu ini? Kenapa sih melakukan seperti ini? Apa sih yang diperbuatnya ini? Ini lain nih, nggak benar nih. Kok bisa begini nih? Kalau mungkin film-film yang kemarin itu ada apa ya? Ada judulnya yang lagi teman-teman tuh agak lain ya. Begitu ya. Agak lain kan ya. Ini orang agak lain ini. Katanya buat baterai, buat perahu besar itu di atas gunung. Tetapi ketika dia mau percaya sama Tuhan, dia mau peka kepada Tuhan, dia mau antisipatif, dia mau melakukan kehendak daripada Tuhan, terjadilah seperti yang dikehendaki oleh Tuhan kepadanya. Puji Tuhan. Amin. Seperti itu juga pada kita semua, Bapak Ibu. Apa yang berkehendak kepada Tuhan yang itu dijadikan bagi kita semua. Biar itu semua menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun yang kecil yang kita lakukan, baik di mana saja kita melakukan, baik di gereja ini atau di tempat mana saja kita berada, biar kita menjadi berkat bagi orang lain kita. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersama menjadi berkat bagi orang lain, dan kita mau percaya akan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, dan kita yakini apapun itu yang diyakini, yang diperbuat oleh Tuhan di dalam setiap hidup kita, itu untuk mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan. Haleluya. Next. Nah, cara yang menjadi lebih positif. Nah, ini kadang-kadang seperti ini juga. Humor. Ya. Kalau kita banyak tertawa, kita akan lebih sehat. Tawa mengeluarkan zat kimiawi tertentu pada tubuh yang membantu kita bertumbuh dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, itu di Amsal pasalnya ke-17 dikatakan ayat 22a. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Jadi siapa yang sakit kita pada saat ini, khususnya mungkin ada hati kita yang sakit, mungkin di dalam hidup kita ada tidak baik-baik saja di hati kita, banyak yang merusak hati kita, Bapak Ibu, banyak. Tetapi kita mau percaya kepada Tuhan, kita memiliki humor sedikit saja. Yang kedua, hati yang gembira adalah obat yang manjur.
Karena kita percaya setiap hari kita kadang-kadang, setiap waktu ada juga yang buat kita jengkel, yang akan merusak pribadi kita. Tetapi anak-anak Tuhan di tempat ini tidak seperti itu. Haleluya. Haleluya. Anak-anak Tuhan di gereja Kuala Namu tidak seperti itu. Semua menjadi anak-anak Tuhan yang humoris, anak-anak Tuhan yang selalu berbahagia, anak-anak Tuhan yang selalu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ketika pun kita mengalami sakit, ketika kita mengalami namanya beban, ketika kita mengalami namanya goncangan, ujian, ketika kita mau berserah kepada Tuhan, ketika kita mau mengandalkan Tuhan, dan kita mau mengundang Tuhan dalam hidup kita, kita percaya Tuhan yang punya cara yang ajaib untuk memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Next, coba kita lihat cara yang lebih positif lagi, menjadi lebih positif, yaitu rendah hati. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, terkadang rendah hati ini gampang untuk disampaikan, gampang untuk kita ucapkan. Dikatakan itu kita bisa menjadi memilih rendah hati. Orang yang sombong atau sesumbar jarang sekali membuat orang lain tertarik. Gampang sekali Bapak Ibu kita mengucapkan kita itu rendah hati. Kamu harus bisa menjadi rendah hati. Kamu itu harus bisa menjadi contoh, tidak sombong. Tapi kadang banyak terjadi, apalagi kadang-kadang kalau ada OB orang kaya baru, OB orang kaya baru. Kadang seringkali terjadi seperti itu. Baru sedikit yang dia miliki, baru sedikit yang dia tahu, tetapi rasanya seperti dia sudah memiliki segalanya. Ada orang yang merasa pintar, padahal belum tentu benar pintar. Ada orang yang merasa tahu, padahal belum tentu dia bisa tahu semua. Masih sedikit yang dia ketahui, tapi dia merasa dia paling tahu. Sampai-sampai dia sepertinya bisa memiliki segalanya. Dia bisa memiliki segalanya, padahal masih sedikit yang dia tahu. Tapi Bapak Ibu yang berkasih dalam nama Tuhan, kita diingatkan sini agar kita tetap menjadi rendah hati. Haleluya. Amin. Bagaimana kita bisa melihat contoh, yaitu tanaman padi. Semakin dia berisi, semakin dia menunduk. Seperti itulah kita Bapak Ibu. Semakin kita berisi, semakinlah kita rendah hati. Semakin kita diberkati oleh Tuhan, semakinlah kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Ini bisa kita lihat, yaitu di 1 Petrus pasalnya ke-5 ayatnya ke-6. Apa dikatakan di situ? Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktu. Kita lihat tokoh seperti ini, yaitu Daud, Yusuf. Bagaimana seorang Daud, Raja Daud itu dikejar-kejar oleh Saul. Dia dikejar-kejar untuk mau dibunuh, karena merasa Raja Saul pada saat itu melihat bahwasanya Daud itu menjadi ancaman baginya. Daud itu menjadi batu sandungan baginya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud tidak membalas. Daud tidak membenci seperti yang dilakukan oleh Saul kepadanya, karena dia memiliki yang namanya kerendahan hati. Karena dia tahu bahwasanya Raja Saul itu adalah juga raja yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Sehingga kita Bapak Ibu, mari kita merendahkan hati kita kepada Tuhan. Dalam Tuhan, khususnya dalam apapun yang kita miliki, apapun yang kita dapatkan hari ini, kita percaya semuanya itu adalah bersumber daripada Tuhan. Itu semua datangnya daripada Tuhan, dan Tuhanlah yang memiliki semuanya itu. Ketika Tuhan katakan itu akan diambil dari kita, kita tidak bisa melarang, kita tidak bisa untuk menahan itu. Tuhan pasti ambil. Tapi ketika Tuhan katakan itu akan tetap menjadi milikmu,
sebesar apapun orang atau bencana yang akan menghantam, Tuhan pasti akan tetap berikan kepada kita. Puji Tuhan. Haleluya. Terus yang terakhir adalah di awal. Cara menjadi lebih positif yaitu kita bersyukur. Dikatakan itu, renungkanlah banyak hal yang bisa kamu syukuri. Rasa syukur membuat kita tersenyum, membuat kita tenang, menyenangi kehidupan. Puji Tuhan. Kita diajarkan untuk selalu bersyukur, Bapak Ibu. Diajarkan untuk berterima kasih di dalam hidup kita. Bukan hanya ketika kita mendapatkan satu kesenangan, satu prestasi saja kita bersyukur, tetapi mungkin juga ketika kita tidak mendapatkan prestasi, tetap juga kita harus bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan berkata, bersyukurlah dalam segala hal. Bukan hanya pada saat sukacita, tetapi dalam berduka pun kita perlu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bisa lihat di Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puji Tuhan. Haleluya. Apapun yang kita doakan, apapun yang kita inginkan, kita sampaikan itu kepada Tuhan melalui dari permohonan, doa dan ucapan syukur. Haleluya. Kita percaya setiap doa yang kita sampaikan sama Tuhan, ketika kita benar berdoa, ketika kita mau berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti akan berkati semuanya itu. Apapun itu semua. Saya teringat minggu lalu Bapak Pendeta mengatakan membuat catatan diari dalam hidup. 4 tahun berlalu dibuka diari tersebut. Bapak Ibu, kalau kita melihat simple sih diari itu, simple. Kita membuat catatan masing-masing. Bisa juga mungkin kita masing-masing membuat catatan. Ketika kita yakini catatan tulisan kita itu, kita imani dan kita doakan dengan ucapan syukur, kita percaya apa yang kita catatkan itu Tuhan pasti akan berkati seturut dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Berilah bagi nama Tuhan. Amin. Kita percaya siapapun kita di sini, kita yakini ketika kita mau mendoakan setiap catatan kita. Kalau saya dulu 7 tahun, ada yang menyampaikan juga sebelum pendeta kita membuat seperti itu, saya sudah buat dulu. 7 tahun berlalu, saya lihat hampir mirip seperti apa yang saya catatkan itu yang terjadi dalam hidup saya. Karena kita yakini ketika kita mencatat itu, kita pasti akan doakan, kita pasti akan gumulkan itu. Kita yakini ketika kita catatkan itu, kita doakan itu, Tuhan punya cara-cara yang tidak kita pahami. Tuhan memiliki cara-cara yang tidak kita bisa sekali, Bapak Ibu. Dengan cara-cara Tuhan untuk menjadikan seperti yang menurut Dia itu baik dalam hidup kita. Tidak mungkin 1-2 tahun, atau mungkin bisa lebih, atau mungkin bisa lebih lagi lama. Tapi ketika kita yakin dan kita coba buka kembali catatan kita ini, ada cara-cara Tuhan. Kok bisa ya? Kok bisa begitu? Atau mungkin kita lupa Bapak Ibu membuat catatan itu, kita simpan, kita selipkan di mana? Ada waktunya kita akan lihat kembali itu. Kalau kita yakini itu bisa terjadi. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi masing-masing di tempat ini bisa membuat catatan, Bapak Ibu. Ya,
Yang sudah tua juga nggak apa-apa buat catatannya. Apa catatannya? Anak-anakku, cucu-cucuku menjadi yang terbaik. Haleluya. Amin. Anak-anakku bisa menjadi yang terbaik, cucu-cucuku bisa menjadi yang terbaik. Terbaik di mana? Spesifikkan lagi. Kalau kita mau, kalau spesifikkan lagi. Anakku menjadi ini, cucuku menjadi ini. Kita bisa percaya kalau kita benar yakin. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua bisa. Tulis masing-masing catatannya. Simpan di tempat yang menurut kita aman. Nanti kita bisa buka kembali. Yakini saja. Doakan. Bersyukur. Ini yang disampaikan oleh Tuhan bagi kita pada saat ini. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini dimakan bagi kita lakukan itu. Haleluya. Next. Ada lagi. Yang berikutnya yaitu cara menjadi lebih positif ya. Kita harus beriman. Beriman berarti percaya bahwa Allah akan menolong kita melewati segalanya. Kita bisa lihat di Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama. Dikatakan di situ, iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa kita bisa lihat Daniel. Bagaimana seorang Daniel bisa keluar dari ancaman yang menurut orang lain itu sangat berbahaya. Karena dia tidak mau menyembah raja pada saat itu. Daniel harus dimasukkan, tetapi dia bisa keluar. Dia yakini, dia percaya dengan imannya. Dia yakini bahwasanya Tuhan itu selalu beserta dia. Dia yakini Tuhan itu selalu menyertai dia. Tuhan tidak bisa kita lihat. Tuhan tidak bisa kita lihat. Tapi ketika kita memiliki iman, walaupun tidak bisa dilihat, karya Tuhan bisa terlihat dalam setiap hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Karya Tuhan itu bisa terlihat di dalam setiap hidup kita. Kita yakini, kita percaya karya Tuhan itu yang terbaik bagi hidup kita. Kalau nggak dapat yang terbaik, tunggu. Sampai kapan? Sampai yang terbaik itu datang kepada kita. Kapan? Nggak tahu. Kapan? Tunggu saja. Sampai batasnya Tuhan yang menentukan semuanya. Puji Tuhan. Haleluya. Satu lagi kayaknya. Oke, satu lagi. Cara bagaimana kita bisa menjadi lebih positif yaitu berpengharapan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Ini yang terakhir, bagaimana kita bisa menjadi lebih positif. Kita harus berpengharapan. Berpengharapan kepada siapa? Berpengharapan hanya kepada Tuhan. Berpengharapan hanya kepada Allah. Kita hanya bisa hanya percaya kepada Allah. Tidak bisa kita menduakan Allah. Kita tidak bisa kita tidak bisa mengabdi kepada dua Allah. Kalau kita mau berpengharapan, kalau kita mau percaya cuma hanya satu, nggak bisa dua. Kalau kita mau pengharapan cuma hanya satu, kepada siapa? Kepada Tuhan. Abraham. Semua kita mengetahui bagaimana kehidupan Abraham. Di umurnya yang tua, dia memiliki keturunan. Dan Tuhan sudah berjanji kepadanya, keturunannya akan seperti banyaknya bintang di langit dan pasir di laut. Apakah Abraham pernah kendor untuk berbuat kepada Tuhan dan tidak meyakini pada Tuhan? Tetap. Dia tetap meyakini pada Tuhan. Janji Tuhan itu kepada dia tetap akan dinyatakan kepada Abraham. Dan itulah yang diyakini oleh Abraham.
sehingga Abraham memiliki keturunan. Orang lain bisa berkata tidak, orang lain bisa berkata tidak mungkin. Tetapi ketika Tuhan yang punya cara, tapi ketika Tuhan yang bekerja, itu semua menjadi mungkin. Puji Tuhan. Haleluya. Ketika Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berbuat, Bapak Ibu, itu semua menjadi mungkin. Seperti Abraham. Orang lain mungkin merasa nggak mungkin lagi lah punya keturunan, sudah tua. Tetapi cara Tuhan itu berbeda dengan cara-cara kita. Kerja Tuhan itu berbeda dengan cara-cara kita. Kadang-kadang kita yang banyak sok tahunya, padahal Tuhan yang maha tahu. Mungkin ini firman Tuhan yang bisa kita sama-sama renungkan, Bapak Ibu, buat kita bisa renungkan dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita bisa berpikir secara positif, menjadi lebih baik, lebih positif dalam hidup kita. Terakhir nextnya, rangkumannya itu sehingga kita harus optimis, lebih peka, humor, rendah hati, bersyukur, beriman, dan berpengharapan. Inilah Bapak Ibu, untuk kita bisa menjadi yang lebih positif, bisa menjadi lebih lagi baik, khususnya untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada. Terlebih di gereja kita di tempat ini, mari kita sama-sama mengambil bagian masing-masing bagiannya. Jemaat menjadi bagiannya masing-masing, sama-sama mendoakan gereja kita menjadi gereja yang lebih baik lagi, menjadi gereja yang bertumbuh, sehingga banyak anak-anak Tuhan yang dimenangkan oleh karena hamba Tuhan. Bahkan setiap jemaat di tempat ini, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mungkin firman Tuhan yang bisa kita sama-sama renungkan buat siang hari ini, nanti akan disempurnakan lagi oleh hambanya. Saya kembalikan dari hambanya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah panjang yang mendengarkan untuk firman Tuhan yang pertama, yaitu untuk berpikir positif. Jadi anak-anak Tuhan, mari kita selalu berpikir positif, berpikir positif Tuhan, berpikir positif lakukan dan jemaat, apalagi selalu harus berpositif kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, kami membuka ruang kesaksian bagi anak-anak Tuhan yang mau bersaksi. Kita tahu angkat pujian kita kepada Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari kebanyakan anak Tuhan yang mau menyaksikan supaya hidupnya disama oleh Tuhan. Lewat doa lagu yang dapat Engkau yang lebih tahu. Haleluya.
sekali pencet. Udah. Sekali. Udah. Puji Tuhan, Haleluya. puji syukur atas kasih dan karunia Tuhan, di mana saya sangat berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan dan pertolongan hingga saat ini masih diberikan kesehatan, bisa dapat berkumpul bersama di tempat ini untuk memenuhi. Saya di sini bersaksi. Saya di dalam minggu ini saya memang takut. Saya meminta doa kepada hamba-hamba Tuhan dan ibu pendeta dan para ibu semua para jemaat untuk mendoakan saya nanti di perjalanan, baik itu di usia anak saya 5 tahun, supaya saya nanti sampai ke tempat yang saya akan tuju, berkumpul bersama keluarga saya, dan juga saya sangat berterima kasih kepada hamba-hamba Tuhan dan ibu pendeta selama saya di sini diberikan masukan-masukan yang baik. Dan juga saya meminta maaf apabila ada perilaku atau tingkah laku saya yang tidak menyenangkan. Saya minta maaf telah membawa saya ke dalam upaya hidup agar menjadi yang lebih baik lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sebelum saya bersaksi, saya disini cerita tentang hidup. Hidup adalah satu perbandingan. Ada awal, ada akhir, ada tua dan muda, ada besar, ada kecil, ada panjang, ada pendek. Setiap pembanding itu ada nilai. Contoh, ada hitam, ada putih, ada sakit, ada bahagia, ada sehat, juga luka. Maksud saya di situ adalah nilai untuk membandingkan itu sangat besar. Baik kita saat muda atau saat tua. Dan ada hal di antara pembanding nilai tersebut yang dua-duanya tidak bisa kita terima. Kalau dia enak kan pasti kita terima kan gitu. Kalau sakit kan tidak. Jadi di sini saya mau menegaskan sedikit saja sebelum bersaksi. Ada suatu nilai dalam perbandingan tersebut yang dua-duanya bisa kita sukai. Contohnya ada orang tua yang mau usia sudah lanjut, dia berpikir begini. Di saat hari tua saya memikirkan apa yang paling ditakutkan orang tersebut. Saya bertanya, dia menjelaskan begini. Ketika saya mati, saya tidak mempunyai apa-apa, baik dari harta ataupun kualitas pikiran. Sudah saya bertanya, terus apalagi perbandingan yang kalau mati wajar dia takut karena hartanya kan? Ada nilai yang lebih berbahaya lagi katanya. Saya meninggal karena harta katanya. Loh, apa yang bahayanya zaman sekarang kan begini katanya. Baik dia yang orang baik sekalipun ataupun orang gereja sekalipun, kalau masalah harta 80-90% itu meniadakan imannya. Itu yang demonstrasikan nilai perbandingan tadi. Padahal kalau dia ada harta, dia meninggal harusnya enak kan gitu. Ini tidak, banyak bisa singkat. Itulah orang tua tadi. Maksud saya juga di sini saya mau menyaksikan untuk terlepas dari bebas di semua itu, lepaskan semuanya, ya serahkan sama Tuhan. Dan saya itu kalau bersaksi di sini, inti saya bersaksi, saya mau mendoakan keluarga Bapak Sinaga, Ibu Purwosomata yang telah menghina, mencaci, mengecilkan. Mungkin di sini ada keluarga yang di sini yang mengaku-ngaku punya 10 miliar Pak ya, yang mengaku-ngaku anaknya lebih hebat ya Pak ya, dan mengatakan menjamin kehidupan anaknya ke depannya.
tidak Pak. Ingat, kita menanam buah Pak, memupuk, merawat, tidak bisa kita lepaskan ada buah nanti yang paling jelek Pak dalam tanaman tersebut, baik itu mangga maupun buah-buah apapun itu Pak. Dan ingat Pak, saya hanya ikhlas mendoakan Bapak semoga ke depannya berubah. Nah, kenapa ya Pak? Kami memiliki tanah itu sudah 30 tahunan Pak, dari mertua Bapak. Kan gitu, udah puluhan tahun. Bapak hanya ahli waris, dan ahli waris pun tidak mempunyai surat keterangan atau materai dari kepala desa. Nah, saya mau gini Pak, saya juga baik Pak. Saya coba mendoakan Bapak di sini biar hidup itu tidak jangan menyepelekan orang Pak. Ya Pak, seperti yang dikasihkan oleh Bapak Ketua tadi, baru mulai ada baru berkata-kata. Ingat saya saksikan di sini Pak, ketika kita akan mengalami suatu masa kematian atau dua nanti, pasti dua hal itu akan Bapak takutkan. Bapak mati nanti tidak punya Bapak, atau Bapak mati memiliki harta. Kenapa? Memiliki harta pun nanti pasti keluarga akan berebut Pak. Karena kami sudah mengalami itu Pak di kematian ayah saya, bukan anak-anaknya, adiknya sendiri contohnya merasa berhak. Jadi itulah hanya pelajaran untuk seluruh teman juga, bahwasanya setiap anak atau setiap keluarga mempunyai lapung dalam buah busuk tadi. Jadi jangan kita lagi, kayak mana pun kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setiap kesaksian kita bawa di dalam doa. Bahkan saya mau katakan kepada saudara, dalam gereja ini, dalam ibadah ini ada kesaksian yang harus bisa kita sampaikan kepada Tuhan, ada yang tidak. Ya, jadi untuk menurut saya, untuk kesaksian Pak Hubas itu bisa di luar agama, dan itu kesalahan atau kesalahan antar pribadi, personal. Jadi kalau dalam ibadah raya ini menurut saya kurang baik, jadi diselesaikan di luar saja. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, kita mau memuji Tuhan, bersorak-sorak dan dibahas kata panduri. Asih roham oleh Tuhan, dia karena tinurus. Kita akan dengarkan kor dari muda-mudi untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Suruh kedim galupi asa tahan bina hajim.